Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Nah, topik kita pada hari ini adalah Mister ingin memperkenalkan apa itu fisika ke kelas 7, kemudian bagaimana kita belajar fisika di One Earth School. Ya, karena kelas 7 ini kan baru naik dari SD menjadi SMP gitu. Jadi kelas 7 belum mengetahui pembelajaran fisika secara umum bagaimana, terus di sekolah lain bagaimana belajar fisikanya mereka belum tahu, sehingga ini benar-benar hal yang baru bagi kelas 7 ya. Namun bagi kakak-kakak kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan kelas 11, khususnya yang kelas 10 yang pernah SMP di sekolah lain, mungkin sudah belajar fisika dengan metode yang berbeda. Bagi yang SMP di One Earth School, itu sudah pernah belajar fisika bersama Mister, jadi mereka sudah tahu bagaimana pembelajaran fisika di kelas Mister dan apa yang penting begitu. Namun beberapa dari mereka mungkin masih belum memahami roh atau jiwa belajar fisika bersama Mister, sehingga mereka juga harus mengikuti pertemuan ini lagi gitu ya. Nah, Mister akan menjelaskan apa itu IPA sebenarnya. Di SMP kita belajar IPA, namanya IPA terpadu, di mana IPA itu seperti sebuah rumah, di dalamnya itu ada 3 penghuninya. Jadi secara analogi, secara sederhana, kalian bisa bayangkan IPA atau science bahasa Inggrisnya ya, itu seperti sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu ada 3 penghuninya. Penghuni yang pertama namanya fisika, penghuni yang kedua namanya kimia, dan penghuni yang ketiga namanya biologi. Fisika, kimia, dan biologi ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi fisika itu adalah mata pelajaran atau ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta itu bekerja. Jadi contoh misalkan bagaimana mobil bisa bergerak, bagaimana pesawat yang beratnya berton-ton itu bisa terbang, terus bagaimana kapal feri yang masanya berton-ton itu kok bisa mengambang di air. Sedangkan kalau saya jatuhkan ke lereng saja yang masanya cuma sekian gram, kok tenggelam. Tetapi kenapa kapal feri yang berton-ton itu kok bisa mengambang? Begitupun dengan pesawat terbang yang masanya berton-ton, kok bisa terbang gitu. Padahal kalau saya lemparkan kertas yang ringan pun jatuh pada akhirnya. Nah, itu kita pelajari di mata pelajaran yang namanya fisika. Sedangkan kimia itu secara umum adalah mata pelajaran yang membahas bagaimana atom membentuk suatu benda dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, pada intinya di kimia ini kita belajar bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini itu tersusun atas atom. Jadi bagian terkecil dari benda itu. Nah, atom ini tersusun lagi atas bagian yang lebih kecil, namanya proton, elektron, dan neutron. Nah, jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam benda itu berbeda-beda. Jumlah yang berbeda inilah yang menentukan sifat dari benda itu. Kenapa misalkan besi itu waterproof, nggak basah kena air gitu. Tetapi kenapa kertas kalau kena air basah? Itu sifatnya berbeda gara-gara susunan atomnya berbeda. Nah, itu kita juga pelajari di IPA dalam mata pelajaran kimia. Yang terakhir adalah biologi. Biologi adalah ilmu atau pelajaran yang membahas bagaimana makhluk hidup itu bisa hidup dan bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh, bisa tambah besar, kemudian hewan dan manusia. Terus bagaimana dia berinteraksi atau bertahan hidup di tempatnya itu. Itu ilmu yang kita pelajari dalam mata pelajaran biologi. Kita tinggalkan dulu kimia dan biologi. Sekarang kita akan melihat lebih dalam tentang fisika ya. Bagi kelas 7, fisika itu adalah mata pelajaran yang baru. Tetapi sebenarnya kalian belajar fisika sejak SD ya. Yaitu pada pelajaran IPA. IPA yang kalian pelajari di SD itu adalah gabungan dari 3 pelajaran yang tadi, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Nah, sekarang apa itu fisika? Ya, bahasa Inggris fisika adalah physics, bukan physics, tetapi physics. Itu sebenarnya kalau kita lihat dia adalah gabungan antara sains dan matematika.
Ketika kita belajar fisika, di situ kita akan mendapat pelajaran sains. Apa yang kita pelajari di bagian sains itu adalah konsep, fakta, teori, prinsip, dan hukum alam. Bagaimana alam ini bekerja, itu yang kita pelajari. Kemudian bagian matematikanya untuk apa? Itu sebagai alat untuk memahami fisika secara lebih detail. Maksudnya memahami fisika secara lebih detail itu bagaimana? Nah, kalau seandainya di fisika kita tidak dibantu oleh matematika, maka ketika kita misalkan contoh melihat ya sebuah mobil yang sedang bergerak, maka kita tidak akan bisa menjelaskan gerak mobil itu dengan baik. Ya, kita hanya bisa mengatakan mobilnya bergerak dengan cepat atau dengan lambat. Atau kamu juga bisa mengatakan dengan sedang-sedang saja kecepatannya. Nah, ini akan menjadi subjektif. Ketika kamu mengatakan mobilnya bergerak cepat, bagi Almesi cepat itu mungkin 100 km per jam. Tetapi bagi Duta, cepat itu mungkin 70 km per jam udah cepat. Jadi akan berbeda-beda sekali untuk setiap orang. Akibatnya, kalau tanpa matematika, fisika akan menjadi ambigu atau rancu. Jadi tidak benar untuk semua orang. Mobil cepat, bagi Almesi cepat, bagi Duta mungkin tidak, atau bagi orang lain mungkin tidak. Sehingga kita perlu matematika. Dengan matematika kita bisa mengatakan bahwa mobil itu bergerak dengan kelajuan misalkan 60 km per jam. Maka 60 km per jam ini akan jelas bagi semua orang. Bagi siapapun 60 km per jam itu secepat itu, ya, nggak akan berbeda-beda bagi semua orang. Itu.